Awalnya Pichel nggak mau bahas ini smartwatch, tapi gara-gara banyak teman-teman yang nanya soal ini, jadi kita mending bahas sekalian deh ini smartwatch yang memang Pichel pakai secara harian. Dan ini jelas datang dari brand yang emang udah jelas, yaitu Samsung, ya kan? Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah smartwatch dari Samsung, yaitu Galaxy Watch 6 Classic. Jadi ini merupakan pengganti smartwatch Samsung Pichel yang sebelumnya, yaitu Galaxy Watch, yang Pichel udah pernah bahas di tahun 2019 kemarin. Formatnya memang masih belum sebagus sekarang, tapi ya at least teman-teman dapat gambarannya lah ya. Jadi ini udah 5 tahun dan akhirnya Pichel kepikiran buat ganti jam tangan yang lebih modern. Tapi apakah memang fitur yang ada di sini menjadikan smartwatch ini layak disebut jadi smartwatch of the year? Atau malahan cuma pembaruan minor aja? Nggak ada beda jauh dibandingkan dengan yang model sebelumnya. Ya udah, kita mending lihat aja masing-masing bagiannya. Oke, let's go, kita mulai. Nah, untuk paket penjualannya, maka smartwatch ini sendiri hadir dengan bentuk yang simple dan juga slim banget. Dengan dominasi kotak putih dan juga bahan karton tebal, menjadikan paketnya terlihat industrial banget. Kurang banget kesan mewahnya. Dari sisi depan nanti cuma ada tulisan Galaxy Watch 6 Classic, gambar produk serta brand Samsung di bagian bawah, dan ditambah juga nanti gambar ini menandakan warna apa yang kita beli. Sementara untuk sisi bawah kotaknya akan ada detail terkait produknya dan juga model mana yang sebenarnya kita ambil. Karena kan ada beberapa model nih di sini. Ada yang cuma pakai Wi-Fi dan ada juga yang pakai modul LTE. Nah, untuk model yang Pichel beli ini tuh adalah yang modul Wi-Fi-nya doang. Ya, maklum, kita nggak punya duit dan sisi lain juga di Indonesia kayaknya nggak dikenalin secara resmi. Sisanya sih nggak ada yang menarik di kotak penjualannya. Jadi mending kita langsung lihat aja ke dalam isi paket penjualannya. Di mana di isi paket penjualannya kita akan menerima paket yang tergolong simple. Cuma ada sebuah karton kotak tipis yang berisi manual dan juga sebuah kabel USB Type-C kepada magnetic charger berwarna hitam sepanjang 80 cm. Sayang nih, charger warnanya nggak disamain sama produknya. Jadi agak nggak konsisten nih kayaknya ya. Atau memang buat economic of scale gitu. Jadi biar lebih murah diproduksi banyak, ya udah bisanya warna hitam gitu kan. Ujung-ujungnya kan kita juga yang kebantu. Iya kalau harganya dimurahin. Kalian margin yang ngambil kebanyakan. Emotional, damn it! Nah, untungnya nih dulu waktu Pichel beli smartwatch ini, pas banget lagi pas launching. Jadi, Pichel dapat strap tambahan yang Pichel lebih sering pakai, serta kepala charger dari Samsung sebesar 15 watt. Jadi nggak perlu repot-repot cari charger, karena kalau beli biasa itu nggak dikasih chargernya sama sekali. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Nah, untuk desain sebenarnya Samsung tuh ngeluarin beberapa model, yaitu Galaxy Watch 6 yang memang biasa, serta Galaxy Watch 6 yang klasik. Dan secara ukuran pun tiap model ini punya dua pilihan ukuran, yaitu yang pertama dia punya 40 dan 44 mm untuk yang biasa, sementara yang seri klasik dia ada yang 43 dan 47 mm. Nggak hanya cuma ukuran, tapi ada juga pilihan warna, yaitu graphite dan juga gold buat yang Galaxy Watch 6, sementara untuk Watch 6 klasik ada warna black dan juga warna silver. Yang paling ketara antara beda Watch 6 dan juga Watch 6 Classic tuh kalau teman-teman tanya, ya dari bezelnya itu. Dimana Classic itu punya rotating bezel, jadi bisa diputer nih buat akses aneka fungsi dan juga navigasi. Bener-bener ini adalah fitur yang memang Pichel cari, dimana dia sama dengan Galaxy Watch yang Pichel punya di tahun 2019 kemarin. Makanya Pichel pilih model yang klasik ini. Dan untuk dimensinya sendiri, smartwatch ini ada di 4,7 cm diameternya dengan ketebalan 1,1 cm, serta berat di 59 gram. Menariknya di sini, walaupun dia punya dimensi yang beda 1 mm dengan Galaxy Watch Pichel yang lama, tapi ukuran layarnya jauh lebih lega. Karena ini memang impact dari bezelnya yang lebih slim tadi. Cuma memang kalau ada satu hal yang bisa diimprove, menurut Pichel adalah finishing silvernya. Karena ini jadinya mengkilat banget. Dan kesannya malahan jadi kelihatan murahan gitu, bukannya elegan. Sementara untuk urusan strap, maka smartwatch ini secara bawaan dilengkapi sama strap berbahan eco leather dengan bahan dalam yaitu fluoroelastomer. Warnanya pun juga agak abu-abu gitu, sehingga Pichel agak kurang serak. Tapi ketidakserakan Pichel tuh akan langsung terganti, karena dalam paket penjualan yang dulu, Pichel juga dapat bonus fabric band, yang memang berbahan kain sehingga jauh lebih nyaman buat dipakai. Semua strap ini tuh udah support akan quick release, yang cukup pencet tombol satu doang. Sehingga kita nggak perlu nyongkel-nyongkel pakai kuku layaknya jam tali pada umumnya. Strapnya ini pun juga nanti ada ukuran, dan ini bakal ditandain dari kodenya. Ada yang small medium dan juga ada yang medium large. Sebenarnya sih semua sama-sama aja, lebarnya cuma 20 mm, yang bedain itu cuma panjangnya. Tapi terlepas ukurannya tadi, kalau kita ditanya antara dua strap yang mana yang nyaman gitu ya kan, ujung-ujungnya kita cari yang nyaman gitu ya kan. Ayo, siapa yang cari yang nyaman?
Pichel maka akan dengan cepat bilang yang fabric, karena itu nggak gatal di tangan Pichel. Cuma bau aja kalau kena keringet, ya kan? Itu kayaknya, aduh, ini gimana caranya biar bisa ini. Dan lebih lanjut nanti untuk smartwatch-nya ini tuh dilengkapi dengan sebuah layar Super AMOLED dengan ukuran 1,5 inch atau diameter 3,7 cm untuk yang tipe 47 mm ini. Layarnya ini pun juga punya resolusi 480 x 480 pixel. Kalau mungkin teman-teman berpikir ya secara resolusi mungkin kesannya agak gak gede-gede amat gitu ya. Tapi karena kombinasi dari ukuran smartwatch serta teknologi Super AMOLED-nya, ini bikin layarnya tuh super cerah. Mau di bawah sinar matahari pun tetap aja masih bisa kelihatan. Dan nggak cuma cakep layarnya, tapi emang Samsung juga perhatiin soal durabilitas di sini. Sehingga ini smartwatch-nya akhirnya menggunakan kaca sapphire crystal buat lapisan layarnya. Emang ya kalau urusan layar Samsung tuh kayaknya udah nggak main-main sih. Dan untuk peletakan layarnya pun ini juga dibuat nggak rata dengan bezel yang agak menjorok ke dalam dengan ditambahkan ornamen seperti petunjuk menit dan juga angka panah di sekeliling dari layarnya. Nanti layarnya itu dikelilingi oleh body frame dan juga bezel, di mana untuk body frame yang klasik ini terbuat dari stainless steel, sehingga jelas berasa banget kokohnya. Beda sama model yang non-klasik, di mana dia masih pakai aluminium biasa. Dan nanti di body frame ini juga lah yang menjadi tempat buat meletakkan dua buah tombol di kanannya, yang berfungsi buat masing-masing home button dan juga back button. Sementara di bagian atas dari smartwatch-nya ini kalau ada lobang, ini tuh jadi lobang buat atmospheric pressure sensor. Ya, jadi yang atas itu bukan mikrofon, tapi pressure sensor buat atmosferik. Tapi balik lagi, yang bikin Pichel akhirnya ganti ke smartwatch ini dari yang pertama, itu karena bezelnya. Ya. Karena akhirnya di smartwatch ini, Samsung akhirnya ngembaliin rotating bezel yang jadi idaman Pichel. Nggak nyaman masalahnya, kalau kita pakai yang touch sensor gitu di bezelnya kayak kurang serak aja gitu. Ya kan? Bezel kok coba-coba. Ya kan? Lu asik. Cuma memang yang Pichel wanti-wanti itu sebenarnya adalah durabilitasnya. Karena buat yang rotating bezel di Samsung Galaxy Watch dulu, ini tuh bezelnya tuh setelah beberapa lama, kalau kita geser-geser tuh nggak responsif gitu. Atau kadang-kadang malah suka loncat gitu navigasinya. Dan nggak bergeser satu-satu, seperti pada waktu pertama kali beli. Tapi Pichel berharap semoga nggak kejadian di sini. Pichel udah pakai selama setahun, dan nggak masalah. Kemudian di sisi yang nggak kalah menarik sebenarnya di bagian bawah dari smartwatch-nya, di mana menurut Pichel ini bagian yang kesannya futuristik banget. Ya gimana nggak futuristik? Di sini jadi tempat ngumpulnya sensor-sensor seperti optical heart rate, electrical biosensor, infrared temperature sensor, dan juga buat mikrofon dan speakernya. Walaupun begitu, nggak bisa dipungkiri karena posisi speakernya agak di pinggir gini, seringkali bikin suaranya nggak keluar dengan lantang. Malahan suka mendem gitu kalau ketutup sama kulit tangan kita. Walaupun begitu, Pichel tetap respect sih dengan standar durabilitas yang dibawa smartwatch ini. Dan untuk urusan body pun, maka Samsung udah lengkapin dengan sertifikasi MIL-STD 810H, dan ditambah juga dengan adanya IP68. Plus juga ada ketahanan air hingga 5 atm, yang membuat ini smartwatch bisa tahan di kondisi debu, ataupun air hingga tekanan 5 atmosfer. Walaupun gitu, Samsung tetap nggak rekomendasiin sih buat kita pakai berenang. Ya, Pichel juga sih ya, agak worry kalau mengingat ini smartwatch punya mechanical bezel begini gitu ya. Masuk di bagian fitur, maka Galaxy Watch 6 Classic ini tuh jelas dilengkapi sama internal yang nggak kaleng-kaleng. Kenapa gitu? Ya, karena smartwatch ini dilengkapi dengan SoC dari Samsung, yaitu Exynos W930, yang pakai komposisi CPU dual-core ARM Cortex A55, yang memiliki fabrikasi 5 nanometer dengan frekuensi hingga 1,4 GHz. Sementara di sisi GPU sudah ada GPU ARM Mali G68, ya. Dan lebih lanjut lagi, smartwatch ini dilengkapi dengan RAM dan juga storage, di mana RAM-nya tuh sebesar 2 GB dan storage-nya sebesar 16 GB. Ya mungkin teman-teman akan bilang yang kayak, tetap aja kecil bang, ya kan? Apalagi dibandingin sama HP dan gadget lainnya. Tapi teman-teman, ini kita bicara dalam skala smartwatch, ya. Masih banyak bahkan smartwatch yang masih pakai internal storage 2 GB, 4 GB, masih banyak. Dan bahkan ada yang RAM-nya tuh bisa coba lihat kemarin, 256 KB, 512 KB. Itu apaan? Dan storage-nya nanti out of the box masih tersisa 7,1 GB. Walaupun dalam case-nya Pichel, setelah Pichel tambahin aplikasi, download, Thames gitu juga ya, dia cuma tinggal sisa 5,7 GB. Masih oke ya buat download aplikasi ataupun Teams ya. Apa kayak teman-teman mau bilang itu. Ya tergantung yang teman-teman mau. Dan nanti caranya teman-teman bisa download aplikasinya ataupun Teams-nya tuh menggunakan dua cara. Pertama bisa pakai Play Store langsung dari smartwatch-nya, atau kedua bisa pakai aplikasi Galaxy Wear yang tersedia dari Google Play Store. Nah, kemudian teman-teman nanya, Apple App Store gimana dong, Bang? Ya. Sayangnya emang ini yang bikin agak kurang greget.
Karena memang tidak ada support dari Galaxy Watch 6 buat iOS. Ya, bahkan dari Galaxy Watch 4 dia udah nggak ada tuh kayaknya buat yang iOS. Tapi harusnya buat yang Android lain tuh harusnya aman. Cuma kalau ditanya, lebih mending kalau teman-teman punya Samsung, harusnya lebih native support. Dan secara spek hardware itu nanti juga ditopang dengan software dari Google Wear OS 4.0 yang ditambah juga dengan Samsung One UI 5.0. Untung aja Samsung nggak kayak lewat kreatif nih di sini, pakai OS Tizen-nya mereka itu, ya. Udahlah, udah paling bener pakai Google Wear OS, ya, biar support aplikasinya lebih bagus gitu. Makanya dengan begitu kita nggak usah khawatir, karena seriusan ini banyak banget aplikasi yang ditawarin, kayak WhatsApp, Spotify, Strava, YouTube Music, dan masih banyak lagi yang lain. Sementara di sisi networking, maka Galaxy Watch 6 Classic ini tuh pun juga punya beberapa interface networking, yaitu yang pertama Wi-Fi 4 802.11n yang support dual frekuensi, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Kemudian ada juga NFC, Bluetooth versi 5.3, dan juga aneka GPS support seperti GLONASS, Beidou, dan juga Galileo. Ya di sini sayangnya nggak ada support koneksi seluler ya, bukan karena memang dia nggak ada supportnya sama sekali, tapi sayangnya itu cuma ada model yang di luar negeri. Coba mungkin Samsung mana tahu mungkin kedepannya support eSIM gitu ya, biar Indonesia minimal juga dapet lah yang model selulernya gitu ya. Aduh, bakal enak banget sih. Nah, selesai kita bahas soal spesifikasi, kita masuk ke fitur-fitur yang ditawarin sama smartwatch-nya. Layaknya smartwatch pada umumnya, ya sebenarnya kita juga akan nemuin hal-hal yang sama di smartwatch ini. Fitur kesehatan seperti memantau kegiatan olahraga, jumlah langkah, detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan juga monitoring kualitas tidur, ini udah jadi fitur standar lah zaman sekarang. Sehingga Pichel akan bahas aja fitur-fitur yang menurut Pichel menarik dan nggak Pichel bahas tadi di atas. Dan memang ini juga nggak terlalu sering ya muncul di smartwatch pada umumnya. Pertama kali masih soal urusan kesehatan dan juga well-being. Maka ada 3 fitur yang menarik, yaitu yang pertama memantau tekanan darah, kedua memantau ECG atau EKG, yang bisa memantau electrical signal gitu dari jantung, serta ketiga memantau komposisi tubuh atau bioelectrical impedance analysis. Untuk yang ECG atau EKG ini kita tinggal ikutin aja sebenarnya instruksi yang ada di layar dan tempel jari kita di tombol sebelah kanan atas buat monitor ritme jantung kita. Nanti kelihatan ya tuh ritme jantung yang normal atau enggak gitu. Sama juga dengan komposisi tubuh, kita tinggal tempelin jari tengah dan juga jari manis ke kedua tombolnya dan dia akan coba langsung monitor. Kelihatan tuh nanti seperti massa tulang, lemak, dan kadar air dalam tubuh. Cuma, Pichel mau ingetin ini sekedar informasi ataupun referensi. Jangan teman-teman andalin 100%, ya. Nanti teman-teman kayak, oh dia udah ada EKG-nya, jadi kalau saya gangguan jantung ketahuan gitu ya. Enggak, teman-teman pasti udah kolaps duluan. Percaya sama saya, ya. Jadi jangan diandalkan 100%. Ini cuma buat referensi aja. Selain itu juga Galaxy Watch 6 Classic ini tuh pun punya fitur keselamatan yang bisa mendeteksi jika kita terjatuh atau terjadi kecelakaan. Dan dia akan langsung otomatis call emergency contact yang kita sudah tentukan sebelumnya. Ini mirip kayak sebelah ya, tapi ini lebih duluan bos, dibandingin yang sana. Nah, terlepas fitur yang menarik tadi, tapi yang jadi masalah sebenarnya adalah satu, buat pengukuran yang tekanan darah tadi. Dimana dia membutuhkan kita buat kalibrasi dulu pertama kali dengan alat ukur tensi yang digital agar bisa dapat basis pengukuran yang tepat. Sehingga fitur ini nggak bisa langsung diakses secara out of the box tanpa adanya kalibrasi dulu. Agak disayangkan, tapi ya ujung-ujungnya ya udahlah. Kalau ada kesempatan kita buat medical check up gitu ya kan, ataupun kita lagi donor darah, atau punya temen ataupun pacar pasangan perawat gitu ya minta tolong aja diukurin sama mereka gitu tensinya sambil ya minimal kita ngedate. Nah, fitur kedua yang menurut Pichel sangat krusial tuh sebenarnya adalah remote kamera HP menggunakan smartwatch ini. Ya kan kalian pasti pernah ya mau fotoan tapi nggak enak minta tolong sama orang, jadi pengen foto sendiri pakai kamera belakang. Tapi ujung-ujungnya kalau kita pakai kamera belakang takut nggak lurus, komposisinya nggak tepat lah atau apalah gitu ya. Nah, dengan hadirnya fitur kamera controller ini, maka ini bukan cuma buat jadi pencet tombol doang, layaknya kebanyakan smartwatch di muka bumi ini. Tapi yang menariknya dia bisa juga kita menjadi tempat untuk preview kameranya sebelum kita take foto ataupun video. Dan kalau teman-teman tanya lag antara kamera dan tampilan di smartwatch-nya, ini juga tergolong minim. Jadi nggak terlalu concern Pichel di sini. Lanjut untuk fitur ketiga yang krusial menurut Pichel sebenarnya adalah kehadiran speaker dan juga mikrofon di smartwatch ini. Untuk speakernya kan kita terletak di sebelah kiri tadi yang Pichel udah bilang. Ya, ditambah dengan pantulan dari tangan kita, kalau tepat sih sebenarnya enak aja. Tapi kalau ketutupan memang mendem. Dan secara kualitas suara pun memang ini cempreng, tapi at least cukuplah buat dengerin lagu ataupun dengerin telepon via speaker smartwatch-nya. Ya ujung-ujungnya kalau kita angkat telepon mirip-mirip kayak Power Ranger gitu kan, kayak
Gorgon. Ya, Power Ranger, berangkat, gitu ya. Dan waktu kita tes di volume maksimum, maka speaker ini bisa menghasilkan suara rata-rata 101 desibel dengan maksimum hingga 107,9 desibel. Sementara untuk mikrofonnya sendiri, maka ini terletak di sisi kanan dari smartwatch-nya. Di mana dengan adanya mikrofon, maka kita bisa terima telepon baik yang biasa ataupun menggunakan WhatsApp. Kualitas mikrofonnya sebenarnya letaknya di bawah rata-rata handphone lah pada umumnya. Ya, ini mungkin juga kontribusi karena nggak ada tuh kayak sejenis noise cancellation di sini. Cuma ujung-ujungnya Pichel tetap bersyukur. Daripada nggak ada ya kan, lebih bagus kayak gini. Ini udah jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan smartwatch. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, Pichel coba tampilin kualitas speaker dan juga mikrofon dari smartwatch-nya. Check this out. Oke guys, kita akan coba ngerekam suara. Ini Pichel udah coba telepon, kita akan telepon ya. Habis itu nanti kita akan rekam biar teman-teman bisa dengar gimana kualitas suara mikrofon dari si Samsung Galaxy Watch 6 Classic ini. Oke, kita akan coba call, terus kemudian Pichel akan angkat nih ya. Nih, pakai WhatsApp masuk nih di sini. Oke, kita cuma tinggal scroll. Oke guys, jadi ini dia merupakan hasil suara dari mikrofon smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Ini Pichel telepon pakai WhatsApp dan ini Pichel mute ya. Ini Pichel rekamnya pakai di HP yang satunya lagi. Ini dalam kondisi Pichel taruh HP-nya segini. Ya, Pichel agak jauh gini, nggak tahu suaranya kedengaran atau enggak, belum jelas. Tapi kayaknya nggak aneh, nggak mungkin kita begini. Paling kayak gini ya, kayak Power Ranger gitu ya. Nah, ini kayak gini hasil suaranya, harusnya sih jelas ya, karena beberapa kali Pichel angkat begini tuh nggak ada yang komplain gitu. Itu aja sih palingan tes untuk call kita pada hari ini gitu ya. Semoga ini bisa jadi gambaran buat teman-teman sekalian. Thank you. Fitur-fitur lain yang memang krusial menurut Pichel itu seperti navigasi, dia bisa kita pakai rotating bezelnya ini. Jadi kalau kita tangan lagi kotor ataupun basah, kita bisa pindah-pindah menu ataupun naik turun atau bahkan angkat ataupun reject telepon, cukup putar aja bezelnya. Ini salah satu juga alasan Pichel cukup lama nunggu buat dapatkan pengganti original Galaxy Watch Pichel yang udah umurnya 5 tahun itu. Nanti untuk urusan personalisasi, maka kita sebenarnya udah tawarkan beberapa template. Tapi kalau memang mau lebih lagi, kita bisa download aja dari Play Store-nya tadi. Ada yang gratis, ada juga yang bayar, ya, tergantung budgetnya teman-teman. Walaupun nggak bisa dipungkiri, nanti ada beberapa skin yang agak nge-lag gitu. Jadi, mesti hati-hati milih watch face-nya. Karena ujungnya kalau nge-lag, jadinya nanti akan berhubungan kepada bagian berikutnya, yaitu bagian daya. Nah, di bagian daya, maka smartwatch ini memiliki baterai internal dengan bahan lithium-ion berkapasitas 425 mAh. By the way, ini ukuran yang 47 mm ya, yang paling gede. Sementara untuk ukuran 43 mm, dia tuh memiliki kapasitas yang jauh lebih kecil, yaitu di 300 mAh. Secara tahan baterai sih sebenarnya dalam penggunaan normal, itu tuh biasanya bisa bertahan sekitar 2-3 hari. Tergantung intensitas notifikasi dan juga banyakan layar hidupnya. Kalau Pichel berangkat kerja jam 8 pagi dengan baterai 100%, maka pas waktu malam, nyampe rumah sekitar jam 7, itu baterainya masih sekitar 73-75%. Daya tahan baterainya ini pun juga bisa lebih panjang sebenarnya dengan kita mengaktifkan mode power saving. Cuma dengan adanya mode ini, maka akan ada banyak fitur yang mati, seperti wake up gesture, always on display, Wi-Fi, limit CPU speed, menurunkan 10% brightness-nya, limit background network, synchronize dan juga location, serta screen timeout hanya ke 10 detik. Semua pengorbanan itu tuh bisa memberikan kita rata-rata baterai yang lebih panjang selama 10 jam. Jadi tergantung teman-teman, ngerasa worth it atau enggak tuh pengorbanan yang tadi. Tapi kalau teman-teman bilang, saya mau yang lebih ekstrim lagi, ya ada juga mode yang namanya watch only. Ya, di mana ini hanya mengaktifkan fitur jam aja dan tidak ada fitur-fitur smartnya sama sekali.
Nah, dengan mode begini, maka dia bisa bertahan baterainya selama 22 hari dan 5 jam. Gokil, ya. Tapi ini cuma jadi jam gaya-gayaan gitu doang. Dan jam ini terlalu mahal cuma buat dipakai gaya-gayaan doang. Ya, nggak bisa dipakai hal-hal lain tuh buat jadi smartwatch yang ukur langkah pun juga nggak bisa. Dan kalau nanti kita mau charge smartwatch ya, maka kita bisa pergunakan kabel charger USB Type-C kepada key charger wireless module yang ada dalam paket penjualannya. Dan ini dia metodenya key wireless, ditambah juga dengan magnet, sehingga kita cukup taruh aja di bagian belakang dari smartwatch-nya, maka dia akan langsung bisa nge-charge gitu. Durasi pengisiannya sih cukup cepet ya. Dalam kondisi Pichel pakai charger bawaan yang tadi tuh, yang gratisan itu 15 watt, ini bisa mengisi dari kosong sampai penuh dalam waktu sekitar 1 jam 10 menit. Cuma kalau kita emang lagi nggak bawa charger dan punya HP flagshipnya Samsung, maka kita bisa tuh pakai fitur wireless power sharing. Ya, ini fitur andalan Pichel kalau Pichel lupa bawa charger ini. Tapi memang ini bukannya tanpa kekurangan. Contohnya secara daya dia nggak bisa sekencang charger bawaan, dan juga karena nggak ada magnet di belakang handphone kita ini, maka kalau kita geser dikit chargingnya tuh akan langsung berhenti, ya kan? Nah, yang menjadi masalah, kalau ada notif kan smartwatch-nya getar nih. Jadinya dalam beberapa kondisi, Pichel berharap baterainya udah keisi penuh, rupanya keputus pas tengah-tengah proses nge-charge. Jadi mau nggak mau kita mesti kayak pantengin, udah selesai belum nih nge-charge-nya, gitu ya. Udah belum? Atau nggak di selotip sekalian bisa ya? Ya, selotip aja. Overall, menurut pribadi Pichel, Samsung Galaxy Watch 6 Classic merupakan salah satu smartwatch terbaik yang teman-teman bisa beli saat ini. Dengan banyak fitur yang ditawarkan, jelas ini bukan smartwatch murah dan sembarangan yang banyak beredar di pasaran. Tapi dengan adanya batasan hanya bisa untuk Android dan bahkan baru akan fully kompatibel jika pakai HP yang Samsung, maka jelas ini mempersempit potensi pemakaian kita. Tapi kalau emang kita udah punya HP Samsung, apalagi yang flagship, ya ini udah paling bener. Pasangan paling pas. Dan Pichel juga udah nggak usah bahas fiturnya lagi di summary ini karena udah panjang lebar dari tadi Pichel jelasin. Cuma semua fitur kece tadi tuh harus ditebus dengan yang harga nggak murah. Dimana harga ini sendiri dibanderol dengan harga hanya 4 jutaan aja sekarang. Masih masuk akal sih. Dulu waktu Pichel beli tuh harganya bisa sampai 5,6 juta. Pas tahun lalu, baru banget rilis. Sehingga menurut Pichel ini worth it banget dengan harga yang udah drop sejauh ini. Daripada teman-teman beli yang Ultra, yang Galaxy Watch 7, ya enggak, tetap ini masih paling bener. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita belakang dari Pichel, yaitu PMG Fams, serta channel buat main game, Pichel Toys Time. Ya, pada jangan lupa di-subscribe ya guys. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!